Masih bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Gak kerasa sudah 2 segmen Pak. Kita ngobrol-ngobrol nih ya tentang Pilkada Banten dan juga ada persaingan dengan juga peluang di dalamnya. Kemudian nih Pak, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang siapa sosok yang akan menjadi calon pemimpin di Provinsi Banten. Ini ngomongin permasalahan di Banten dulu deh Pak. Sebenarnya isu kunci yang menjadi fokus utama dalam Pilkada Banten tahun ini apa sih Pak? Iya, kita tahu ya, tahun 2000 itu Banten terbentuk menjadi provinsi. Ya. Ada banyak niat mulia yang saat itu disuarakan. Tentu 3 hal yang menjadi paling mendasar persoalan masyarakat itu adalah tentang kesejahteraan, ya, ekonomi, dan lapangan pekerjaan. Nah, ini kemudian yang biasa menjadi jualan para calon kepala daerah di Banten setiap kali ada perhelatan pilkada. Nah, tetapi biasanya dari waktu ke waktu, ketika pilkada itu digelar 5 tahun kemudian, persoalan klasik ini tetap selalu ada begitu. Nggak selesai-selesai ya? Ya, karenanya mestinya ini menjadi pembelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Kan setiap calon kepala daerah itu punya niatan untuk mengangkat itu, gitu. Nah, oleh karena itu mesti ada keseriusan dari para calon kepala daerah di Banten itu untuk fokus terhadap persoalan yang 3 tadi. Yang 3 tadi, benar Pak, karena kalau sebenarnya kita melihat kesejahteraan di Banten ini juga cukup timpang Pak. Yeah. Antara wilayah perkotaan, perkotaan atau utara dengan wilayah selatan Pak. Yeah. Ini kan juga cukup timpang sekali kalau kita melihat dengan keadaan Banten. Lalu juga terkait dengan lapangan kerja, kita tuh punya prestasi yang sebenarnya nggak patut dibanggakan Pak. Pengangguran terbanyak. Kalau juga itu bukan prestasi. Dan itu bukan prestasi Pak sebenarnya sih ya. Jadi kan itu juga hal yang perlu disoroti nih oleh calon pemimpin Banten berikutnya. Jangan hanya sekadar bualan semata ya Pak. Khawatirnya namanya juga lagi kampanye ya Pak. Segala janji ini kan akan dikeluarkan dan itu tuh rasanya manis sekali. Tapi nggak tahu ketika nanti sudah menjabat apakah bakal terrealisasi atau enggak. Nah kemudian Pak, dampak potensial dari hasil pilkada terhadap masa depan politik dan juga pembangunan Banten ini seperti apa menurut Bapak? Perhelatan pilkada itu mestinya menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Sehingga penyelenggaraan pilkada itu dari waktu ke waktu itu diharapkan semakin baik. Nah, oleh karena itu, kesempatan pada pilkada serentak ini bisa dijadikan momentum oleh kita semua untuk memperbaiki sistem. Nah, pilkada itu tidak hanya mementingkan hasil, tetapi juga tidak kalah pentingnya proses. Ada banyak politisi, tidak banyak sih, tapi ada di antara mereka suka punya jargon. Yang penting, yang penting, yang penting. Nih kalau sudah yang penting, itu kan mengabaikan proses. Nah, yang baik itu adalah hasil penting, tapi jangan lupa proses juga penting. Nah, oleh karena itu, ini mesti menjadi momentum bagi masyarakat. Pilkada itu menjadi pendidikan politik bagi kita semua. Sehingga dengan begitu, diharapkan hasil dari pilkada ini menghasilkan pemimpin kepala daerah yang betul-betul merepresentasikan keinginan masyarakat. Begitu. Ingat, untuk pilkada di Banten, itu ada banyak dana yang digelontorkan. Saya, sebagai mantan penyelenggara pemilu tingkat provinsi, itu punya data. Perlu diketahui, untuk pilkada pilgub saja, pemerintah provinsi itu menggulirkan dana, mengocorkan dana, tidak kurang dari hampir 500 miliar. Wow, fantastis untuk penyelenggara teknis dalam hal ini KPU. Untuk pengawasannya, tidak kurang dari 100 miliar. Jadi ada 600 miliar yang digelontorkan oleh Pemprov untuk perhelatan pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Makanya menurut saya miris kalau kemudian ternyata misalnya nih calonnya hanya
satu pasang. Aduh. Melawan kota kosong. Kota kosong. 600 miliar hanya untuk melawan kota kosong. Ini saya kira tidak, bahasa Sunda bilangnya hambur bumbu. Kayak apa ya bahasanya Pak? Aduh, sayang sekali Sayang gitu ya Pak sekali. ya. Benar, hambur bumbu. Nggak seru. Tapi tidak bermaksud supaya pilkada itu seru ya. Ya. Cuma saya kira kalau sampai kemudian hanya ada satu pasangan calon, jumlah sebesar itu tidak sebanding lah. Gitu. Ya betul ya, kalau lawan kota kosong ya kalau gitu mah mending nggak usah gitu ya Pak. Dengan tadi biaya segitu tuh gede loh Pak. Nah, yang dikhawatirkan dengan kenyataan ini tingkat partisipasi yang rendah. KPU itu gencar melakukan sosialisasi supaya partisipasi tinggi. Tapi kalau kemudian hanya ada satu pasangan calon, ini saya khawatir mereka banyak yang berpikiran, ya sudahlah, sudah diketahui siapa yang akan jadi. Nah, ini kan jadi bagaimana nih masa depan politik di Indonesia ya Pak ya kalau seperti itu pemikirannya. Jadi makin menarik tuh kan. Nah, ini juga jadi bahan evaluasi juga bagi pemirsa dan juga edukasi sebenarnya ya Pak ya. Ayo pilih tuh dananya segede itu gitu kan ya, sebesar itu loh dananya pemirsa gitu. Kalau dihamburkan begitu saja dan kemudian suara kita ini kita abaikan, ini sangat-sangat tidak baik juga ya tentu dengan masa depan di Banten. Minimal di Banten dulu deh Pak ya, gitu kan. Nah, baik. Kemudian Pak, tantangan yang akan dihadapi oleh calon pemimpin Banten, menurut Bapak apa? Setiap pemimpin di Banten itu punya tanggung jawab moral untuk menepati janji ketika dia kampanye. Kita itu punya tanggung jawab moral sebagai daerah di Jawa. Kita itu kan berdampingan dengan DKI, satu pulau dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Yeah. Walaupun baru terlahir tahun 2000, tapi itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk berada pada posisi nyaman di bawah prestasi provinsi-provinsi yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin di Banten ini mesti punya keberanian, mesti punya kemauan ya untuk memajukan Banten, terutama dalam hal 3 aspek tadi yang saya sebutkan. Jadi itu tantangan yang memang akan dihadapi oleh calon pemimpin Banten seperti itu. Kalau memang sudah berniat untuk mengabdikan dirinya menjadi pemimpin Banten ya Pak ya, tentunya harus benar-benar memikirkan rakyat Banten dengan segala permasalahannya seperti itu. Nah baik Pak, nggak kerasa segmen 3 nih udah habis nih Pak ya. Kalau ngomongin pilkada mah bakal panjang sebenarnya ya Pak ya. Tapi itu mungkin bisa di luar Pak ya, sambil ngopi-ngopi nanti ya. Nah tapi pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita hari ini akan ada closing statement juga nih Pak yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Dan kita juga tadi membahas mengenai peta politik Banten, persaingan dan juga peluang. Silakan Pak. Ya, pemirsa, pilkada itu merupakan pesta demokrasi, karenanya mesti menjadi bagian dari kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dengan memanfaatkan hak pilih kita untuk datang ke TPS pada hari H nanti, tetapi juga kita terlibat aktif dalam setiap tahapan. Kita bisa memerankan diri untuk menjadi bagian dari pengawasan pemilu, sehingga kemudian diharapkan pilkada ini bisa terselenggara, sukses proses, sukses hasil. Nah, oleh karena itu, kesuksesan pilkada ini tidak terlepas dari peran serta kita. Karenanya, ini menjadi momentum bagi kita yang menentukan arah Provinsi Banten untuk 5 tahun ke depan. Kita pantau, kita cermati bagaimana kampanye, visi, misi, dan program kerja mereka. Cermati baik-baik, dan itu nanti akan kita tagih manakala mereka dilantik mengemban amanat sebagai pemimpin Provinsi Banten untuk 5 tahun ke depan. Demikian.
Baik, terima kasih Kang Ocit atas closing statement-nya nih ya. Semoga memang perhelatan pilkada ini dan nanti akan diselenggarakan November mendatang dapat berjalan lancar. Dan ini juga kami mengimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap berpartisipasi dan memberikan hak suaranya. Baik Kang Ocit, terima kasih Sama-sama. sudah hadir hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Dan nanti semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Siap. Tentunya banyak banget bahasan yang bakal kita ulas gitu ya di bincang hari ini. Kita tutup. Siap. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita hari ini bersama Kang Ocit Abdur Rosyid Sidik yang merupakan Ketua Forum Diskusi dan Kajian Liberal Banten Society, membahas mengenai peta politik Banten, persaingan dan juga peluang. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lohrida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.